Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempo hari kita sudah membahas tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Ada kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Konsumsi adalah aktivitas untuk menghabiskan, memakai, menggunakan, mengurangi nilai dan guna dari suatu barang atau jasa. Produksi adalah menghasilkan atau menambah nilai dari guna, menambah nilai dan guna dari suatu barang atau jasa. Distribusi adalah proses penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Sekarang kita belajar tentang pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi ada berapa? 1, 2, 3, dan ada berapa? 3. Sopo ngomong kalau tak dua nanti kamu. Ada 4. Rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen perannya sebagai apa? 1 sebagai konsumen. Sebagai konsumen adalah pemakai barang dan jasa. Barang dan jasa dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Kemudian sebagai pemilik faktor produksi. Ada berapa faktor produksi? Banyak. 4. Apa saja? Tanah. Iya. Sumber daya alam. Sumber daya manusia. Dan skill atau kewirausahaan sebagai pemilik faktor produksi. Kemudian peran yang terakhir adalah menerima imbalan dari kepemilikan faktor produksi. Kepemilikan dari sumber daya alam kalau di dalam ilmu ekonomi itu dipersempit menjadi tanah. Tanah kalau kita berikan kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu, kita mendapatkan imbalan berupa uang sewa. Uang sewa atau bahasa Inggrisnya rent. Rent itu adalah sewa tanah. Sumber daya manusia berfungsi sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja kalau bekerja mendapatkan imbalan berupa uang. Uangnya berupa gaji atau upah. Ya, gaji atau upah. Modal, kalau kita punya uang, kita tabung di bank, kita akan mendapatkan imbalan berupa bunga modal. Kemudian skill itu kewirausahaan. Orang yang ahli, orang yang memiliki skill, kemudian direkrut oleh perusahaan akan mendapatkan apa? Iya, betul. Keuntungan atau profit atau keuntungan. Kemudian peran rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen perannya sebagai apa? Sebagai produsen atau penghasil barang dan jasa. Kalau rumah tangga konsumen sebagai pemilik faktor produksi, rumah tangga produsen sebagai pemakai faktor produksi. Faktor produksi keempat ini digabungkan oleh rumah tangga produsen untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian rumah tangga produsen dikatakan sebagai agen pembangunan. Kenapa Pak? Rumah tangga produsen kok dikatakan sebagai agen pembangunan? Karena dalam menggabungkan keempat faktor produksi ini untuk menghasilkan barang dan jasa, rumah tangga produsen membutuhkan tenaga kerja. Tenaga kerja diperoleh dari mana? Dari rumah tangga konsumen. Karena menggunakan tenaga kerja itulah membantu pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran. Itulah kenapa rumah tangga produsen dikatakan sebagai agen pembangunan.
Kemudian rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah adalah sebagai pengatur aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Namanya mengatur kegiatan ekonomi berarti pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk mengatur kegiatan atau kestabilan ekonomi untuk kemakmuran masyarakat. Apa yang diberikan oleh masyarakat kepada rumah tangga pemerintah? Membayar pajak. Apa yang diberikan pemerintah untuk masyarakat? Memberikan fasilitas-fasilitas pembangunan. Karena apa? Kita tidak bisa membangun jembatan sendiri, tidak bisa membangun sekolah sendiri, tidak bisa membangun jalan raya sendiri, sehingga butuh keterkaitan antara pemerintah dan masyarakat. Kemudian ada masyarakat luar negeri. Apakah kita masih membutuhkan masyarakat luar negeri? Iya. HP yang kalian pegang semuanya dari Cina. Iya, dari Cina. Sepeda motor yang kalian naiki berasal dari luar negeri. Kita juga masih menggunakan atau memerlukan transfer teknologi modern dari masyarakat luar negeri. Itulah keempat pelaku ekonomi, di mana keempat pelaku ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Yang satu sama dengan yang lain itu berinteraksi, saling membutuhkan, tidak bisa dipisahkan karena saling membutuhkan. Diagram interaksi pelaku ekonomi, ada perekonomian ekonomi dua sektor. Pelaku ekonomi dua sektor hanya berinteraksi antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Kalau perekonomian tiga sektor, ada rumah tangga konsumen, ada rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga produsen. Kalau perekonomian empat sektor, ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Anak-anak kalau di HKS kan sendirikan ya, dua sektor sendiri, tiga sektor sendiri, empat sektor sendiri. Kalau ini disatukan biar efektif dan efisien. Intinya sama. Untuk anak-anak bisa membedakan antara arus uang dan arus faktor produksi atau arus barang dan arus uang. Itu nanti dilihat panahnya. Perhatikan arah panahnya. Rumah tangga konsumen sebagai apa tadi perannya? Iya, memakai barang dan jasa. Membeli barang dan jasa di mana? Di pasar barang. Di pasar barang. Membeli barang dan jasa, memakai apa? Memakai uang, berarti ini arus uang. Uangnya mengalir ke siapa? Ke pasar barang, kemudian diberikan kepada rumah tangga. Iya, sebagai apa? Iya, sebagai pembuat arus uang. Setelah mengeluarkan uang, rumah tangga produsen menyerahkan barang kemana? Ke pasar barang. Berarti ini arus apa? Arus apa? Arus uang atau arus barang? Arus barang. Barang diterima oleh siapa? Oleh rumah tangga sebagai pemakai barang melalui pasar. Ya. Rumah tangga konsumen sebagai pemilik faktor produksi. Faktor produksi dijual di pasar faktor produksi. Rumah tangga konsumen menjual faktor produksi. Berarti ini harus apa? Menjual faktor produksi. Berarti harus faktor produksi. Faktor produksi dibutuhkan oleh siapa? Oleh rumah tangga produsen. Berarti ini harus faktor. Karena sudah menyerahkan faktor produksi, berarti rumah tangga produsen harus membayar melalui pasar faktor produksi. Berarti ini harus uangnya diterima oleh siapa? Oleh rumah tangga sebagai pemilik faktor produksi. Perhatikan arah panahnya, ya. Kemudian rumah tangga konsumen ke pemerintah membayar apa?
Membayar apa? Membayar pajak. Rumah tangga konsumen menerima apa? Fasilitas. Rumah tangga produsen membayar apa? Membayar pajak. Menerima apa? Fasilitas. Kalau rumah tangga produsen kemudian mengirim barang ke luar negeri, berarti namanya apa? Mengirim barang ke luar negeri? Mengekspor. Kalau menerima barang dari luar negeri namanya impor. Ini adalah diagram interaksi pelaku ekonomi. Silakan diperhatikan arus uang dan arus barangnya. Sebentar lagi saya upload ke YouTube. Anak-anak silahkan melihat YouTube-nya agar nanti bisa menirukan apa yang Pak Barkah lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.